saya Jiti Syahotang dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam behavior beserta fungsinya. Yang pertama adalah 8 direction, digunakan untuk membuat objek dapat dikontrol untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah anchor, berfungsi untuk memposisikan objek secara otomatis agar sesuai dengan ukuran layar. Yang ketiga adalah bound to layout, berfungsi agar objek tidak keluar dari layar game. Yang keempat adalah bullet, berfungsi untuk membuat objek maju lurus ke depan. Yang kelima adalah care, berfungsi untuk membuat objek bergerak maju mundur. Yang keenam adalah custom movement, berfungsi untuk membuat objek dapat bergerak sesuai dengan kebiasaan. Yang ketujuh adalah destroy outside, berfungsi untuk menghancurkan objek setelah keluar dari layar utama game. Yang kedelapan adalah drag and drop, berfungsi untuk memberikan sifat pada objek agar bisa ditarik dan diposisikan objeknya. Yang kesembilan adalah fade, berfungsi untuk memberikan sifat pada objek agar dapat memudar dan menghilang secara otomatis. Yang ke-10 adalah flash, digunakan atau berfungsi untuk membuat objek berkedap-kedip. Yang ke-11 adalah jump through, digunakan untuk membuat objek menjadi suatu pijakan yang dapat dipijak dan dapat ditembus dari bawah. Yang ke-12 adalah solid, digunakan untuk membuat suatu objek dapat dipijak. Yang ke-13 adalah line of sight, berfungsi untuk membatasi jarak pandang objek. Yang ke-14 adalah no save, berfungsi membuat loading game menjadi berat. Yang ke-15 adalah pathfinding, berfungsi untuk membuat objek sebagai pemain dapat menemukan jalan yang disebut rintangan secara cepat. Yang ke-16 adalah persist, digunakan untuk membuat objek dapat mengingat tata letak yang berbeda pada yang sebelumnya. Yang ke-17 adalah passage, digunakan untuk memberi efek simulasi pada objek. Yang ke-18 adalah pin, berfungsi untuk memberikan kesan bahwa objek tersebut telah disematkan. Yang ke-19 adalah platform. Platform berfungsi sebagai pemain dalam game tersebut yang dapat bergerak atau yang dapat digerakkan. Yang ke-20 adalah rotate behavior, yang berfungsi agar game seolah-olah berputar. Yang ke-21 adalah shadow caster, memberikan efek bayangan pada objek. Yang ke-22 adalah sign. Sign digunakan untuk menyesuaikan objek seperti posisi, ukuran, dan sudut. Yang ke-23 adalah timer. Timer digunakan untuk memberikan batasan waktu untuk penyelesaian permainan yang dilakukan oleh pemain. Yang ke-24 adalah turret. Turret berfungsi untuk dapat dinaiki dan mengikuti arah gerakan si objek pemain. Yang ke-25 adalah wrap. Fungsinya untuk mereposition objek. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang macam-macam beserta fungsi behavior